Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Asimanja 14. Kali ini saya akan menyambungkan alur sebuah film yang berjudul My Lecture My Husband Season 2 Episode 4B. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Saat Karin memegang tangan Arya, Karin mengatakan selain Arya siapa lagi yang paling mengenal Inggit. Seketika Arya langsung termenung dan langsung izin pergi ke Karin. Di sini terlihat wajah Karin yang banyak mengandung makna, saya pun tidak tahu apa itu. Di sisi lain, Iim dan Rara sedang asik ngobrol. Tiba-tiba Arya menelpon untuk menanyakan keberadaan Inggit. Iim pun mengatakan kalau Inggit saat ini tidak bersamanya. Diperlihatkan Inggit yang sedang teringat masa-masa ia cemburu, di mana waktu itu Arya sedang berduaan dengan Karin. Saat Inggit meminta penjelasan hubungan Arya dan Karin, dan saat Arya memuji kecantikan Karin. Kemudian Inggit memesan satu minuman lagi ke pelayan. Inggit pun terkejut karena yang mengantarkan minuman adalah Arya. Arya juga memberi bunga mawar ke Inggit. Kemudian Arya menanyakan Inggit kemana saja. Arya juga mengajak Inggit untuk pulang ke rumah. Inggit pun senyum-senyum sendiri karena dikasih bunga mawar. Kemudian Arya menggoda Inggit dengan menawarkan makanan di kafe itu. Inggit yang suka makan, ia pun meminta Arya untuk memesankan makanan. Inggit terus-menerus mencium bunga mawar yang dikasih oleh Arya. Di kafe Yuda, Iim sangat mengkhawatirkan keadaan Inggit. Yuda pun berusaha menenangkan Iim. Kemudian Tristan datang, Iim pun langsung menanyakan apakah Pak Arya menelponnya. Tristan pun mengatakan kalau saat ini Inggit sudah bersama Pak Arya. Iim pun sangat lega mendengar pernyataan Tristan. Kemudian Tristan mengatakan tujuannya ke sini itu adalah untuk berpamitan ke sahabat-sahabatnya karena Tristan dipindah tugaskan ke Salatiga. Sepulang dari kafe, Andre datang ke kosan Rara untuk memberikan cheesecake strawberry. Sayangnya Andre tidak tahu kalau Rara trauma sama strawberry. Alhasil Rara pun langsung menampar Andre dan langsung masuk ke kamarnya. Terlihat Andre yang sangat kecewa dengan tamparan dari Rara. Sesampainya di kosan Andre mengatakan kalau pelatih salah memberikan trik untuk mendapatkan Rara. Andre pun akan menyerah, namun pelatih meminta Andre untuk tidak menyerah dan selalu berjuang. Di pagi hari, terlihat Arya dan Inggit yang sedang sarapan. Inggit pun bertanya ke Arya, dari mana Arya tahu tentang kafe dan bunga mawar. Arya pun mengatakan itu semua berkat bantuan Tristan. Inggit sangat terkejut mendengar pernyataan Arya. Akhirnya Arya pun menceritakan semuanya, di mana waktu itu Arya mendatangi Tristan di rumah sakit. Arya menanyakan apakah Inggit suka kabur saat ada masalah dengan Tristan. Tristan pun menceritakan kisahnya kalau Inggit memang suka kabur saat ada masalah dengan Tristan. Namun sebenarnya Tristan tahu di mana Inggit berada. Tapi Tristan sengaja tidak menemuinya dulu agar Inggit ada waktu untuk menenangkan diri. Tristan juga mengatakan bukannya selalu ada spasi dalam sebuah kata agar bisa menjadi sebuah kata-kata yang indah. Namun Arya berpendapat lain. Ia mengatakan dalam hubungan pernikahan itu tidak ada kata spasi. Karena bagi Arya, kata spasi hanya untuk orang yang belum meningkat janji untuk saling setia. Benar sekali. Arya pun pamit pergi, namun Tristan memanggilnya lagi. Tristan mengatakan biasanya kalau Inggit lagi ngambek, ia suka ke kafe Kuningan. Tristan juga mengatakan kalau Inggit sangat suka dengan bunga mawar. Tristan percaya kalau Arya bisa membahagiakan Inggit jauh darinya. Tristan pun pamit pergi. Di sini Arya mengatakan ke Inggit, walau bagaimanapun Tristan adalah masa lalu Inggit. Tristan memiliki sejarah tersendiri dengan Inggit. Jadi Arya memutuskan untuk tidak memusuhi Tristan dan berusaha menerima kalau Tristan itu adalah bagian dari masa lalu Inggit. Inggit pun berpendapat kalau menurut Arya, Inggit harus menerima keadaan Arya dan Karin. Namun Arya menjawab,
Ya nggak harus gitu juga. Inggit menyatakan kalau gitu namanya Arya itu egois karena tidak memikirkan perasaan Inggit. Arya pun mengatakan kalau ia tidak peduli ke Inggit, ngapain Arya menemui Tristan untuk mencari Inggit. Inggit pun bertanya sebenarnya apa mau Mas Arya. Arya pun menjawab supaya Inggit tidak membawa masalah rumah ke kampus karena di rumah Inggit adalah istrinya, namun di kampus Arya adalah dosennya. Kemudian Inggit mengatakan kalau Mas Arya tidak bisa menyamakan antara kepala dan hati Inggit dengan hatinya. Inggit pergi kemarin adalah caranya agar tidak mencampurkan masalah di rumah dengan masalah di kampus. Karena tidak berhenti bicara, akhirnya Arya pun mencium Inggit. Kemudian Inggit merasa dicurangi karena Arya menciumnya. Inggit pun juga jadi lupa apa yang ia mau ngomong. Kemudian Arya pun mengajak Inggit untuk berperang di kamar. Mereka pun bergegas berangkat ke kampus, namun Inggit terus memeluk Arya dan tidak mau melepaskannya. Tiba-tiba Miss Rempong pun datang. Miss Rempong mengatakan kalau mereka sangatlah mesra. Inggit pura-pura bertanya, apa sih perawatan Miss Rempong? Kok cantik banget? Inggit juga menyinggung masalah Pak RT yang datang ke rumahnya. Kemudian Miss Rempong meminta maaf dan mengatakan kalau ia terpaksa lapor ke RT karena masih trauma. Suaminya kan pernah kena corona. Inggit dan Arya yang risih pun langsung pamit berangkat. Di sisi lain terlihat Andre Rara yang baru sampai ke kampus. Di sini Andre berpamitan ke Rara kalau ia ada janji sama geng motor. Rara pun mengatakan emang ada geng motor yang masih menerima Andre dan motornya. Andre pun mengatakan kalau ia akan mabok dulu, setelah itu baru ia ngetrek bersama yang lain. Sayangnya Rara menganggap Andre bercanda dan mengajaknya agar cepat masuk ke kampus. Andre pun sedikit kecewa karena Rara tidak mengkhawatirkannya. Tristan tidak sengaja berpapasan dengan Inggit. Inggit pun menanyakan sedang apa Tristan di sini. Tristan menjawab kalau ia baru selesai mengurus surat pindah tugasnya ke Salatiga. Inggit pun sangat senang mendengarnya karena itu adalah cita-cita Tristan dari dulu. Kemudian Tristan meminta waktu Inggit sebentar sebelum Tristan melanjutkan hidupnya untuk selamanya. Tristan mengatakan kalau tahu kisahnya akan seperti ini, lebih baik kita tidak saling mengenal dari awal. Tristan juga mengatakan kalau ia belum bisa menerima kenyataan kalau Inggit sudah dengan orang lain. Kemudian Inggit bertanya kenapa kemarin Tristan membantu Arya. Tristan pun menjawab ia berharap dengan membantu Arya ia bisa memiliki Inggit lagi. Namun Tristan sadar kalau saat ini Inggit sudah menjadi istri orang. Tristan pun pamit dan meminta Inggit agar selalu bahagia. Inggit pun berharap Tristan bisa menemukan kebahagiaannya di luar sana. Tristan pun pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Inggit pun tidak bisa menahan air mata saat Tristan pergi. Terlihat Karin yang baru selesai mengambil pesanannya. Karin melihat Inggit yang sedang duduk sendirian. Karin pun menghampiri Inggit dan izin duduk bersamanya. Film pun bersambung. Sampai jumpa di episode 5. Bye.